Oke, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Wah, hari ini kita harus kasih senyum yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena hari ini adalah hari ketiga Yesus mati. Berarti hari ini Yesus telah bangkit. Oke, sebelum kita memulai kebaktian kita, yuk kita satu dalam doa ya. Allah Bapa kami, berada dalam kerajaan surga, kembali pada hari yang indah ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, untuk datang beribadah. Buka hati dan pikiran kami Bapa, untuk kami boleh menerima Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Jumat kemarin kita telah merayakan hari Jumat Agung di mana Yesus telah disalibkan untuk kita semua. Oke, kita mau nyanyi hari ini lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Oke, kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh gembira. Kenapa ya? Karena Yesus telah bangkit, telah menang atas kuasa-kuasa kematian. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda obat menusuk di dalam, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah terima. Kita mau menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang ya. Tuhan telah menang atas segala kuasa kegelapan. Kita pun harus berbahagia karena kita sebagai anak-anaknya harus ikut merasakan kemenangan ini untuk merayakan kebangkitan Tuhan dari kematian. Oke, kita mau menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Haleluya, haleluya, ku menang.
melihat panggung boneka, kita mau menyanyikan lagu Yesus Bangkit. Ya, kita mau menyanyikan dengan gembira. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit dari kematian. Oke? Yuk kita nyanyi sama-sama. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, senanglah. Sekali lagi, Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, senanglah. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Kalau sepersilakan untuk Lauselani menyampaikan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab diambil dari Markus 16 ayat 4-7. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Bagaimana? Sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Saya harap kalian semua sudah siap dengan hati yang penuh sukacita. Kenapa? Karena hari ini adalah hari istimewa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan melihat panggung boneka, saya ajak semua kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutilah berdoa dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan kami kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Di hari ini Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus yang membimbing kami, memberi kami pengertian. Mungkin kami sebagai anak-anak masih belum dapat mengerti dengan benar apa yang ingin Tuhan sampaikan. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, walaupun pembahasan hari ini mungkin berat, tapi kiranya Tuhan yang akan memimpin kami agar kami sejak kecil dapat mendengarkan dan memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tadi Lausus sudah bilang, hari ini kita seharusnya sangat bersukacita karena hari ini penting. Kenapa? Ingat enggak? Hari Jumat kemarin kita mengingat tentang apa? Tentang Jumat Agung, tentang kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak lama. Pada hari ketiga, ini yang penting, Tuhan Yesus bangkit. Itu membuat kita bersukacita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Karena pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, sama-sama ya kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga mau melihat panggung boneka. Bagaimana sih kebangkitan Tuhan itu yang kita sebut Paskah? Ayo semuanya duduk yang manis, Alkitabnya dibuka ya. Kita mau melihat panggung boneka. Pada hari Minggu pertama setelah Yesus disalib, pagi-pagi sekali ketika masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kuburan Yesus bersama dengan Maria ibu Yakobus. Ayo kita pergi ke kuburan Yesus untuk meminyaki mayatnya. Boleh, mari kita pergi. Apakah minyaknya sudah kamu siapkan? Salome, nanti kamu yang mempersiapkan rempah-rempahnya dan bahan lain yang diperlukan. Bagaimana Salome? Apakah semua sudah siap? Sudah semua. Sekarang kita tinggal pergi. Baiklah, karena semua sudah beres, ayo segera kita berangkat ke kuburan Yesus. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome pergi ke kuburan Yesus.
Dan ketika mereka sampai, ternyata mereka sangat terkejut sekali. Maria, apakah kamu melihat kuburan Yesus? Saya melihat batu yang dipakai untuk menutup kuburan Yesus sudah tidak ada. Iya, saya juga melihatnya. Dan batunya sudah tidak ada lagi. Siapakah yang menggulingkan batu itu ya? Saya juga tidak tahu. Padahal batu itu sangat besar dan juga dijaga oleh prajurit Romawi. Ya sudah, daripada kita pusing memikirkan siapa yang menggulingkan batu itu, ayo kita masuk ke dalam kuburannya. Kita lihat apakah Yesus masih ada di dalam kuburannya. Ayo cepat, ayo cepat. Di mana Yesus? Iya, di mana Yesus? Jangan-jangan Yesus sudah dicuri sama orang lain. Ya, kemungkinan bisa jadi dicuri orang. Oh. Di dalam kebingungan, mereka berdiri termangu-mangu mencari mayat Yesus ada di mana. Tiba-tiba ada dua orang yang berbaju putih berkilau berbicara kepada mereka. Jangan takut. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Apa maksud perkataanmu itu? Kamu mencari Yesus orang Nazaret itu yang telah disalibkan, tetapi kalian pasti tidak menemukannya. Oleh sebab Dia telah bangkit. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah kalian mengingat apa yang disampaikan kepada kalian ketika di Galilea? Dia berkata bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang saya baru mengerti bahwa Kristus yang disalibkan itu akan bangkit pada hari ketiga. Betul. Sekarang pergilah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus pergi dari kuburan itu. Dan sepanjang jalan mereka tidak memberitahukan kepada orang lain oleh karena mereka ketakutan. Tetapi setelah bertemu Petrus dan murid-murid yang lain, mereka memberitahukan semua yang mereka alami. Para murid yang mendengar itu tidak percaya apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Maria, itu tidak mungkin terjadi. Yesus sudah mati dan tidak mungkin bisa hidup lagi. Iya Maria, jelas-jelas kemarin saya melihat Tuhan telah mati dan dikuburkan. Maria, saya tahu kamu lagi sedih. Jangan terlalu berhayal bahwa Yesus akan hidup kembali. Saya tidak mengarang. Semua yang saya katakan itu benar. Dan bahkan orang yang saya jumpai di kubur Yesus, ia berkata kepada saya bahwa Yesus akan mendahului kita di Galilea. Maria, Maria, saya sedih melihat kamu seperti ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Murid-murid masih belum percaya bahwa Yesus telah bangkit. Pada hari yang sama, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka berbincang-bincang tentang segala sesuatu yang terjadi. Saking asiknya bercerita, tiba-tiba datanglah Yesus mendekati mereka, tetapi mereka tidak mengenalinya. Apa yang kamu percakapkan sementara kalian lagi berjalan? Apakah kamu satu-satunya orang asing di Yerusalem sehingga kamu tidak tahu apa yang terjadi? Apa itu? Begini, kami mengenal Yesus dari orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya. Namun, imam-imam kepala tidak menyukainya. Dan ia kemudian diserahkan pada pemimpin yang berkuasa supaya ia dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Tapi tiba-tiba hari ini ada perempuan dari kalangan kami membuat kami terkejut. Mereka memberitahukan kepada kami bahwa Yesus dari Nazaret telah bangkit. Tapi kami tidak percaya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Setelah Yesus selesai menjelaskan semuanya kepada mereka,
dan kedua murid ini berharap Yesus tinggal bersama dengan mereka. Ketika mendekati kampung yang mereka tuju, Yesus masuk dan tinggal bersama dengan mereka, serta makan bersama-sama. Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya kepada mereka. Barulah kedua murid ini sadar bahwa orang yang bersama dengan mereka sepanjang jalan adalah Yesus. Lalu mereka segera kembali ke Yerusalem untuk menceritakan kepada murid-murid lain. Tidak lama setelah itu, Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang melalui panggung boneka? Sudah bisa mengerti tentang yang ditampilkan di panggung boneka? Ada 3 wanita yang pagi-pagi datang ke kuburan Tuhan Yesus, tapi ternyata tidak bisa melihat mayatnya Tuhan Yesus. Malah ada seorang muda yang rupanya di dalam Alkitab, di kitab yang lain dijelaskan bahwa itu adalah malaikat, mengatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Lalu nanya, siapa di sini yang pernah mendengar ada orang mati yang hidup kembali? Mungkin ada teman, saudara yang pernah mengalami. Di Alkitab memang ada dicatat, ada yang mati kemudian hidup kembali. Salah satunya adalah Lazarus. Lazarus itu sakit, kemudian dia meninggal, tapi kemudian karena Tuhan Yesus datang, dia membangkitkan Lazarus. Jadi Lazarus bukan bangkit, melainkan dia dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus sama seperti Lazarus? Beda ya. Kenapa beda? Karena Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan Yesus itu bangkit. Lazarus pun setelah dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus, dia akan mengalami kematian sebagai manusia pada umumnya. Tetapi Tuhan Yesus, Tuhan kita ini bangkit dan tidak mengalami kematian. Dia malah naik ke surga. Dia mau menyiapkan tempat untuk kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 3 disebutkan bahwa Tuhan Yesus berjanji, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu mempunyai makna yang dalam buat kita. Waktu Lazarus bangkit, yang senang siapa? Yang senang adalah teman-temannya, karena Lazarus hidup kembali. Tapi Tuhan Yesus bangkit itu memberi dampak yang luas. Tuhan Yesus di Jumat Agung rela mengorbankan dirinya untuk menggantikan kita. Dia rela menanggung dosa-dosa kita. Dosa-dosa untuk orang yang tinggal di zaman dulu, orang yang juga untuk orang-orang yang hidup sekarang ini, yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dampaknya itu bukan cuma untuk saudaranya, temannya, tapi untuk semua manusia sepanjang masa yang mau menerima Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu memberi hidup kepada kita, orang-orang berdosa yang mau mengakui dosa kita, bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mempercayai bahwa memang Tuhan Yesus bangkit, Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan Dia berjanji akan kembali lagi. Dia akan datang untuk membawa kita semua. Ya. Karena itu, mari kita sama-sama buka dari Roma 6 ayat 9. Ini adalah ayat hafalan kita hari ini. Ini juga mempertegas lagi tentang firman Tuhan yang telah kita baca sebelumnya dari Markus 16 dan yang sudah kita lihat melalui panggung boneka.
Dalam Roma 6 ayat 9 berbunyi sebagai begini. Sama-sama ya, kita nanti hafalkan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Tuhan Yesus menang atas maut. Tuhan Yesus menang atas semua yang telah kita lakukan, dosa-dosa kita semua bisa diampuni dengan kematian Tuhan Yesus. Sekarang kita tidak perlu takut lagi. Kita sudah mengikut Tuhan Yesus, kita bertobat, kita tidak boleh mengulangi perbuatan-perbuatan kita yang salah. Jadi kita dapat dengan bahagia, dengan sukacita mengikut Tuhan Yesus. Mari sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan sukacita karena Tuhan Yesus telah bangkit. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah menebus segala dosa kami. Tuhan yang mengampuni segala kesalahan kami. Tuhan, walaupun kami masih anak-anak, kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajar kami Tuhan hari demi hari mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami mau menuruti papa mama kami. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, gimana ceritanya? Ya Yesus telah bangkit, telah menang dari segala kematian. Ya, kita mau nyanyikan lagu Hidupku Bukan Aku Lagi, tapi Yesus dalamku. Oke? Oke adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita. Ya, Losa mengucapkan selamat hari Paskah. Sampai jumpa minggu depan.